Maklum saya sama seperti kalian, manusia biasa gitu, ada salahnya. Aduh. Ini kenapa kacamata saya ini kali saya rusak ini. Ada aja. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu hati, salam satu jiwa, salam rukun, salam satu rasa. Kalian, kau dan aku satu, dimanapun kalian berada. Kita satu Indonesia, sebangsa bertanah air. Seperti biasa saya akan selalu mengingatkan, jangan terlalu percaya dengan apa yang saya ucapkan. Percayalah hanya kepada diri kalian masing-masing, karena hanya diri kalianlah yang bisa membuat diri kalian seperti apa yang kalian inginkan. Bentar. Oke, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, ibu-ibuku yang ada dimanapun kalian berada, kita satu nafas, kita satu rasa, gitu. Di sini saya bukan hanya menggurui, saya hanya berpartisipasi untuk mencerahkan siapa yang bisa tercerahkan, gitu. Dan tidak penting, saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan tuan guru, saya hanyalah diri saya sendiri yang merdeka pada diri saya sendiri, itu pun menurut saya, gitu. Jika ada kata-kata yang salah, maklum saya sama seperti kalian, manusia biasa gitu, ada salahnya. Aduh. Ini kenapa kacamata saya ini kok bisa rusak ini? Ada aja ini. Bisa kita pakai sebelah ini. Nah, masih di seputar rukun iman yang pertama, yaitu percaya pada Allah, kan? Kita membahasnya slow-slow, perlahan-perlahan ya. Ini menurut apa kata saya, bukan apa kata orang, dan mungkin apa kata kalian lah, beda lah. Kita sama-sama belajar, kan? Karena kalau saya pikir-pikir, kalau kita pikir-pikir, saudaraku, Allah itu sudah dekat sama kita, cuma kita tidak sadar, karena kita belum berani untuk mengalaminya, atau mencari tahu gitu pada diri kita. Ini pun yang kita bahas ini kan, yang saya bicarakan ini hanya teori, karena Allah yang kita elu-elukan, Allah yang kita sanjung-sanjung, Allah yang kita puji-puji tempat kita meminta, Allah yang gaib. Allah yang gaib itu Allah yang belum kita ketahui, gitu. Sementara Allah yang nyata kita lalaikan. Allah yang yang nyata, Allah yang benar-benar maha nyata, kita abaikan, gitu. Kita campakkan begitu saja, gitu. Allah yang gaib, yang belum kita ketahui, kita eluk-elukan, kita minta sesuatu, berdoa. Itu makanya para penceramah, para orang-orang yang sudah merdeka, yang mengenal dirinya, dia berani mengutarakan apa yang dia ketahui, gitu. Maaf ya ayah guru, saya mengulang kata-kata ayah guru gitu ini ya, saya mohon izin dulu gitu. Soalnya banyak yang bilang seperti Syekh Mansur
Al-Halaj, Siti Jenar kan. Dia itu orangnya sebenarnya di tingkatan kesadaran atau mabuk tenggelam dalam lautan Allah sebenarnya. Mereka itu sebenarnya bukan mengaku dirinya Allah. Karena kalau kita kaji, kalau kita gali, Allah itu kan semuanya. Kadang kita itu banyak mengambil hak-haknya Allah sebenarnya. Karena kenyataan orang bermakrifat itu adalah nyatanya di orang yang bersyariat. Yang syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu sebenarnya nggak bisa pisah itu. Satu paket itu, semuanya satu paket. Nyatanya orang bermakrifat itu adalah di syariat. Dan orang yang bersyariat itu sebenarnya harus sampai ke tingkatan makrifat juga. Harus itu sebenarnya. Bagi orang-orang yang berani merdeka. Karena kita selalu menghakimi orang. Ada orang-orang yang berani mengungkapkan kenyataan atau kebenaran yang hakiki dalam kajian ini. Banyak orang yang menganggapnya tersesat. Orang yang menganggapnya tersesat itu kadang lebih sesat sebenarnya. Karena kita itu selalu menentang perbedaan. Contoh kecil kan seperti di Nusantara ini Siti Jenar kan. Dia hanya sudah mabuk pas dia ditanya itu kan dia berkata, seperti saya berkata ini kan, seperti kata Siti Jenar kan. Saya hanya mengulang kata-kata ayah guru ini ya, saya mohon izin gitu. Ini memang jelas ayat ini ada di Al-Quran loh. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang artinya sungguh aku ini Allah. Tapi bukan aku yang mengaku aku ini Allah. Ini Allah yang berkata. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa berkata kan. Bukan akunya yang mengaku, bukan saya yang mengaku Allah, tapi Allah yang berkata. Karena pada hakikatnya Allah itu kan di sifat 20 kan Allah berkata-kata bukannya bisu. Tapi orang yang menanggapinya kadang salah. Dia bilang Siti Jenar itu mengaku Allah. Kan innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Kata Allah, bukan aku. Bukan saya yang berkata aku, sesungguhnya aku Allah gitu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Karena kalau kita gali secara hakikatnya, Allah berkata, kita Siti Jenar itu kan berkata begitu, cuma orang menanggapinya beda. Karena kan kita pernah bilang kan, semuanya Allah. Allah itu realita. Kita jangan memandang sesuatu itu berbeda-beda, ibarat satu dalam kesatuan gitu. Contoh kecil, kayak di bagian diri saya ini, mana sih saya yang sebenarnya, atau di diri kalian, mana kalian yang sebenarnya? Kalau kita lihat mata kalian itu bukan kalian, atau saya ini. Mata saya ini bukan saya. Terus tangan saya ini bukan saya. Terus tubuh saya ini bukan saya. Dada saya ini bukan saya. Sampai baju saya ini pun bukan saya. Mana saya? Mana aku yang sebenarnya? Karena kita banyak mengambil hak Allah. Contoh kecil, kalau kita saja sudah bisa merasakan bahwa kita yang memandang, kita yang mendengar, itu kita sudah syirik khafi itu. Kalau kita gali sebenarnya,
Karena aku yang sebenarnya ya semuanya ini. Tapi begitulah. Karena kan di sifat 20 itu semuanya. Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar, Allah bisa berkata-kata, Allah mengetahui di tingkatan ilmu. Kalau kita cari mulut Allah, kita cari kemana? Melainkan ada pada diri kita. Kalau kita mengaku bahwa aku ini Allah, kita jadi Fir'aun sebenarnya. Sama kayak ustadz-ustadz yang, tapi saya bukan sebutkan ya, kan banyak lah kita saksikan sendiri, bukan semuanya lah. Ada tokoh-tokoh tertentu kan, dia mengaku Allah itu ada, tapi dia masih mengaku siapa punya mobil saya katanya, siapa punya punya rumah saya katanya, siapa yang mencerahkan orang-orang ini saya kata, siapa yang mengajarkan murid-murid ini saya kata. Kalau kita mah itu semuanya hak Allah sebenarnya. Itu yang dikatakan Syekh Mansur Al-Halad sama Syekh Siti Jenar Nusantara ini sebenarnya. Tapi kita diceritakan kan Syekh Siti Jenar itu sesat dan dia dipenggal lehernya kata cerita. Tapi belum tentu begitu, itu karena hanya permainan politik di zaman kerajaan dulu kan. Soalnya zaman dulu itu, zaman kerajaan kan, itu hanya permainan politik lah. Karena belum tentu pada wali 9 itu, Al-Wali Songo itu, dia tahu ilmu ma'rifat, dia tahu kenyataan, belum tentu dia memenggal Syekh Siti Jenar. Karena dia sama-sama di tingkatan ma'rifat. Begitupun dengan Syekh Mansur Al-Halad, belum tentu dia dipenggal. Tapi kita diceritakan pada golongan-golongan orang yang masih fanatik gitu. Karena orang-orang yang mendapat mutiara itu dia pengen menunjukkannya atau membaginya sama seseorang yang belum. Tapi orang yang mau dikasih itu kadang dia tidak mau kalau dia itu mau dikasih. Karena kalau kita pikir-pikir dari simbol, dari kenyataan ini ya, dari hakikat, kalau kita ingin melihat bintang di langit, cahaya bintang di langit, kadang kita butuh kegelapan. Contoh kecil, kalau kalian ingin memandang bintang di siang hari, kalian gak akan melihat bintang itu, karena umpamanya cahaya matahari itu adalah hijab. Sebenarnya bintang di langit itu selalu ada di atas langit, cuma dia tertutup karena sinar matahari itu. Nah kalau di waktu malam hari, di waktu kegelapan tiba, baru bintang itu bisa terlihat. Karena kita butuh kegelapan. Begitu seumpamanya. Makanya untuk kita membahas ilmu yang namanya ini, kita masih membahas teori kan. Kalau praktiknya kalian bisa cari pasti ada di antara kalian itu orang-orang yang terdekat sama kalian bisa, tapi dia seperti padi, merunduk dia kalau berisi gitu kan. Ini yang kita bahas sehari-hari di konten-konten seperti ini hanya teori, bukan praktiknya gitu. Karena siapapun yang berani praktekin atau mencari ilmunya, karena yang namanya ilmu itu hanya milik Allah gitu. Kita jangan mengambil hak Allah. Tapi orang yang duduk fanatik di syariat itu, dia membalikkan keadaan sebenarnya. Orang yang tingkat tinggi ilmunya, dia sudah pasrah karena semuanya milik Allah kan. Penglihatan, pendengaran, pembicaraan, hidup, hayat. Orang yang sudah mempunyai tingkatan kesadaran yang tanpa batas, makanya dia sampai mabuk dalam lautan
asmaranya Allah itu di dalam kolbunya. Setiap dia berzikir, dia tidak mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, padahal sudah tiada kata-kata di sana. Makanya orang-orang yang dari dulu, orang-orang yang membuka tentang ilmu hakikat, ilmu kebenaran, dia pasti kadang kebanyakan dianggap sesat bagi orang-orang yang memandang atau mendengar pakai telinganya, bukan pakai telinga Tuhan. Dia memandang pakai matanya, bukan pakai mata hatinya. Apalagi dia sudah bergelar, itu ada gelar, tapi bukan semua yang bergelar ustadz, kiai, ulama, bukan semuanya. Kita bisa lihat ciri-cirinya. Itu. Ini masih sekedar iman kepada Allah, belum yang kelima itu. Kalau kita sudah bisa merangkai atau memahami iman kepada Allah itu, otomatis semuanya akan terjawab. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Iman pada Allah itu sudah membuka semuanya sebenarnya. Tapi itu kan hanya uraian atau teori, makanya diadakan sama rukun iman, rukun Islam gitu kan, itu sebagai teori. Karena di kehidupan ini kan pembincangan ini atau pelajaran ini kan untuk orang-orang yang sudah menempuh usia akhir zaman, orang yang berumur 30 ke atas gitu. Karena akhir zaman itu kita pernah bincang, bukan dunia ini yang akhir zaman, tapi dunia yang ada pada kita ini, umur kita yang akhir zaman. Kalau dunia yang di luar ini nggak ada batasnya, walaupun dia hancur sekalipun. Karena bagaimana Rasulullah itu bisa mengetahui bulan di langit, bintang di langit? Dia mencarinya di sini karena dunia yang luas di luar ini ada di sini pada kita gitu. Kita harus berani menggalinya. Terus gampang itu kita menyalahkan Syekh Siti Jenar, menyalahkan Syekh Mansur Al-Halaj. Kita berani menghakimi orang salah, padahal niatnya untuk mencerdaskan kita gitu kan. Cuma kita aja yang tuli karena kesombongan kita, buta mata hati kita. Karena ada hakikatnya, itulah ilmu kebenaran gitu. Sama kalau kita membicarakan Tuhan seperti di seluruh alam ini kan, kalau kita menyebut kesatuan semuanya makhluk, seperti malaikat itu makhluk, ars itu makhluk, surga itu dan neraka itu makhluk, manusia pun makhluk, semuanya makhluk. Tapi kalau kita mengesakannya semuanya, contoh kecil, kalau kita gali secara syariat, Allah yang menciptakan kita kan. Tapi coba kita gali, ayah dan ibu kita sudah menikah baru kita anak. Berarti kalau kita gali secara hakikatnya kan, berarti orang tua kita yang menciptakan kita. Tapi kita tidak seperti itu kan. Kalau kita gali gitu. Sama kalau kita sakit misalnya seumpamanya, terus kita beli obat. Kalau kita bilang karena kita minum obat itu terus kita sehat, itu sudah syirik kan.
Obat itu hanyalah perantara. Sama seperti kata-kata saya yang tadi itu kan, orang tua kita, laki-laki dan perempuan, dia menikah terus kita itu hanya perantara, hanya syarat, syariat. Tapi pada hakikatnya Allah yang menciptakan kita. Karena Allah itu adalah Maha Esa. Dia maha luas. Ya, seumpamanya begitulah. Karena Allah itu nyata pada semua yang nyata. Sifatnya ada pada kita gitu. Asmanya, af'alnya. Kan kalau Allah sudah nyata, dia tidak gaib lagi seperti yang diceritakan ada orang-orang yang tidak tahu. Ada sekarang suatu oknum, tapi saya tidak sebutkan, kan kalian bisa lihat sendiri di zaman sekarang itu. Sampai yang bilang itu keturunannya itu jadi panitia di hari kiamat. Katanya dia menjanjikan orang masuk surga. Jangan mau diperbodohkan seperti itulah, nggak ada. Makanya sekarang ulama-ulama Nusantara yang sudah tahu kebenaran yang hakiki, sudah mengenal dirinya sendiri, banyak yang turun gunung sekarang untuk mencerahkan bangsa ini yang semakin hari semakin dijajah oleh oknum-oknum ajaran-ajaran tertentu, dogma-dogma tertentu. Sampai banyak sekarang masyarakat menuhankan agama, menuhankan gurunya, menuhankan. Itulah seumpamanya sekarang. Biar di usia kita yang menempuh akhir zaman ini tidak sesat. Karena Allah itu dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak menciptakan neraka. Kalau kita tahu neraka itu ada sekarang, kita sendiri yang menciptakan neraka, kita yang memilihnya. Makanya didirikan agama pada orang-orang yang leluhur kita yang sudah mencapai kesadaran tingkat tinggi. Kan banyak agama yang lahir, agama ini, agama itu, semuanya bagus. Maksudnya itu biar kita di jalan kebaikan.